dan kalah. Bisa Mbak Ipa. Oh, ibu-ibu mau ini. Kabotan nih. Bab 601 Malam Tahun Baru. Apalagi ada bau terbakar di area yang runtuh ini. Seolah-olah dia telah disayat oleh guntur gila yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini benar-benar yang baru saja dia tekan? Kekuatannya terlalu menakutkan, bukan? Harvey mau tidak mau menelan tenggorokannya, merasa sangat luar biasa. Lebih penting lagi, seni bela diri yang baru dibuat ini belum mahir. Tapi raw begitu, kekuatan pertarungan ini di luar imajinasinya. Jika digunakan dengan terampil nanti, saya khawatir kekuatannya akan lebih besar dari sekarang. Namun, meskipun keterampilan bela diri yang baru dibuat ini sangat kuat, ia juga menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik yang menyebalkan. Tampaknya dengan basis kultivasi dan kekuatan fisiknya saat ini, dia tidak dapat menggunakan trik ini berkali-kali, dan hanya dapat menggunakannya sebagai nirwana. Memikirkan hal ini, Harvey menemukan posisi, duduk dengan menyilangkan kaki, dan menyesuaikan tubuhnya. Setelah energi yang membuat marah mencapai saturasi dan kekuatan fisiknya pulih, Harvey berdiri. Kakak York. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari telinganya. Harvey berbalik, melihat ke atas, dan melihat si Ying yang mengenakan jaket hitam dan celana jeans, berdiri dalam posisi di atas di mana tidak ada keruntuhan, melihat ke sisi ini. Kakak York, mengapa kamu turun ke sana? Si Ying bertanya dengan curiga, lalu melihat sekeliling dan tertegun, hei, lubang raksasa ini sepertinya tidak terbentuk secara alami, dan bentuknya sepertinya agak aneh. Ah! Mengatakan itu, si Ying tiba-tiba menendang tanah, melakukan pekerjaan ringan, dan melompat ke ketinggian lebih dari 20 meter, menghadap ke lubang besar dari atas. Setelah melihat penampilan asli lubang raksasa ini, si Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya, persetan apakah ini sidik jari Nima. Setelah mendarat, si Ying melompat dari lubang raksasa dan bergerak menuju Harvey berlari. Kakak York, kamu. Jangan bilang, kamu membuat cetakan telapak tangan ini. Si Ying menelan dan menatap Harvey dengan mata lebar. Harvey mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, ya, ini memang yang saya ketik. Saya akan pergi. Si Ying menggerakkan sudut mulutnya, Saudara York, apakah Anda begitu banyak? Surga bersembunyi di sini untuk berlatih telapak tangan Tathagata. Tamparan. Harvey menamparkan si Ying di bagian belakang kepalanya, dan memarahi sambil tersenyum, kakakmu, kamu masih di telapak tanganmu, aku pikir kamu telah menonton terlalu banyak film. Si Ying menyentuh bagian belakang kepalanya, hehe tertawa. Lalu apa sebenarnya teknik telapak tangan ini? Harvey cemberut, ini adalah teknik telapak tangan baru yang saya buat barusan, dan saya belum sempat menyebutkannya. Baru saja membuatnya. Si Ying dia memandang Harvey seolah-olah dia sedang melihat monster, kakak York, kamu benar-benar monster, kamu benar-benar dapat membuat seni bela diri sendiri. Ini hanya gila dan keren. Kalau tidak, aku akan membantumu memberi telapak tangan ini. Bagaimana dengan nama Fa? Oke. Harvey tersenyum, mari kita dengarkan. Apakah itu akan disebut telapak langit dan bumi terbuka? Si Ying buru-buru berkata, lihatlah saudara York, telapak tanganmu ini. Kekuatannya sangat menakutkan, seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Harvey tertawa datar, kedengarannya mendominasi, tapi rasanya biasa saja. Si Ying menyarankan lagi. Berhenti, berhenti. Harvey membuat gerakan jeda, aku akan mencari tahu sendiri. Ngomong-ngomong, mengapa kamu datang ke sini? Apakah ada yang salah? Si Ying berkata sambil tersenyum. Kakak York, saya kebetulan baik-baik saja hari ini, dan hari ini Kuil Johang akan mengadakan pesta orientasi tahunan, mengapa kita tidak ikut bersenang-senang? Kamu juga tahu pesta orientasi? Harvey tercengang. Tentu saja. Si Ying mengangguk lagi dan lagi, saya telah berada di perbatasan sepanjang tahun, dan tentu saja saya tahu bahwa berbagai pertemuan suci diadakan di daerah Tibet setiap tahun. Sebelum pertemuan suci diadakan, orang percaya dari seluruh dunia akan datang untuk berpartisipasi, yang sangat meriah. Saya telah menghadiri beberapa kali sebelumnya ketika saya punya waktu. Lupakan, saya bukan orang percaya, jadi saya tidak tertarik dengan pertemuan suci ini. Harvey menggelengkan kepalanya. Jangan. Si Ying menyihir, saudara York, setiap tahun ketika Kuil Johang mengadakan pertemuan suci, puluhan ribu orang akan datang ke pertemuan suci, dan ada banyak wanita muda dan cantik yang cantik. Jika Anda bisa bertemu satu di pertemuan suci cantik, bukankah itu indah? Persetan. Harvey berkata sambil tersenyum, Ying, kurasa, kamu harus pergi dan mencari pacar dengan cepat. Aku sudah pergi jauh-jauh hari. Sepanjang tahun, bahkan jika saya menemukan pacar, itu juga untuk orang lain. Itu tidak bertanggung jawab. Jadi, mari kita bicara tentang mencari pacar nanti. Si Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara York, ayo pergi, jangan selalu berlatih di sini, perhatikan kombinasi kerja dan istirahat.
Harvey setelah memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, "Oke, ayo pergi dan melihat-lihat." Pertama, dia ingin bertemu dengan guru Pemba dan melihat apa yang disebut Buddha hidup itu, yang layak dihormati semua orang. Kedua, dia juga ingin bertemu si Yue, kenalannya, untuk melihat apakah ada kesempatan untuk mengetahui jenis biji teratai Buddha yang ada di tubuhnya. Guru pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa benih dari 10 teratai Buddha yang agung menghasilkan dan menghambat satu sama lain, seperti 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah yang saling menghasilkan dan menghambat. Jika biji teratai di tubuh Wen Ren Yue hanya mampu melawan biji teratai di tubuh Qiu Yihan, maka mereka memiliki cara untuk menstabilkan pertumbuhan biji teratai di keduanya, dan bahkan sangat memperlambat laju pertumbuhan. Biji teratai. Bagaimanapun, Qiu Yihan telah berlatih seni bela diri kuno, dan dia juga dapat mengandalkan keterampilannya untuk menekan energi yang disebarkan oleh pertumbuhan biji teratai Buddha. Dapat didengar bahwa Ren Yue hanyalah orang biasa. Begitu biji teratai Buddha di tubuhnya tumbuh, saat energi menyebar, maka dia tidak punya pilihan selain mati. Si Yingyang sangat gembira ketika melihat Harvey setuju, ayo pergi sekarang, aku memarkir mobil di kaki gunung. Harvey mengangguk, lalu mengikuti si Yingyang menuruni gunung. Setelah menuruni gunung, si Yingyang mengendarai kendaraan off-road Land Rover-nya dan mengemudikan Harvey ke arah Sunlight City. Harvey dan si Yingyang berangkat sekitar pukul 7. Setelah berkendara selama lebih dari 2 jam, mereka tiba di kuil Johang di Sunlight City. Saat ini, sudah sekitar jam 9.30, dan upacara penyambutan yang diadakan oleh kuil Johang sudah dimulai. Ada alun-alun besar di depan kuil Johang, saat ini sudah ramai dengan orang, dan ada puluhan ribu orang di daerah gelap. Berdiri di alun-alun, tidak hanya ada orang percaya dari seluruh China dan luar negeri, tetapi juga banyak biksu yang mengenakan jubah biksu. Setelah memarkir mobil di luar alun-alun, Harvey dan si Yingyang berjalan menuju alun-alun. Yingyang, di mana Master Pemba itu? Konon orang ini disebut Buddha hidup, benarkah? Tanya Harvey penasaran. Karena suara Harvey tidak kecil, setelah beberapa orang percaya yang lewat mendengarnya, mereka semua memandang Harvey dengan ekspresi buruk. Hei, kecilkan suaramu. Si Yingyang dengan cepat mengingatkan, Saudara York, kebanyakan orang yang datang ke pertemuan suci adalah pengikut guru Pemba. Jika Anda berbicara tentang guru Bianba di belakang Anda, orang-orang percaya itu akan mendengarnya. Itu akan membuat Anda kewalahan, dan bahkan mengusir Anda. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, tetapi tidak banyak bicara. Dia juga mengerti ini. Lagi pula, setiap orang memiliki keyakinannya sendiri. Harvey. Pada saat ini, teriakan yang menyenangkan datang. Bab 602 Jangan pernah berlutut. Harvey menoleh dan melihat 2 pria dan 2 wanita berpakaian modis dan mendekat dengan indah. Orang-orang yang datang adalah Wen Ren Yue, Sue Xiaoli, He Dong dan Li Yang. Namun, He Dong dan Li Yang memiliki kasa melilit dahi mereka dan plester di wajah mereka. Jelas, luka di tubuh mereka belum lengkap. Namun, setelah kejadian terakhir, Sue Xiaoli, He Dong dan Li Yang memandang Harvey tidak lagi dengan rasa jijik dan hina yang mereka miliki sebelumnya, dan beberapa hanya kagum. Harvey, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik dengan orientasi tahun baru? Wen Ren Yue bergegas, wajahnya yang cantik penuh kejutan. Harvey mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya, kakakku ingin menarikku untuk ikut bersenang-senang, jadi aku di sini. Halo, namaku Wen Ren Yue. Wen Ren Yue mengikuti gurunya dengan antusias. Yingyang menyapanya, mereka bertiga adalah temanku, Sue Xiaoli, He Dong, dan Li Yang. Halo. Si Yingyang mengangguk, tetapi tidak memperkenalkan namanya. Lagi pula, statusnya istimewa. Sue Xiaoli, He Dong dan Li Yang dengan cepat mengangguk ke si Yingyang untuk menyapa. Sekarang, mereka bertiga tidak hanya tidak berani memandang rendah Harvey, tetapi mereka juga tidak berani memandang rendah orang-orang di sekitar Harvey. Harvey, sejak kita bertemu, mengapa kita tidak pergi ke pertemuan suci bersama? Wen Ren Yue menyarankan dengan gembira. Ayo pergi bersama. Harvey mengangguk dan setuju. Setelah itu, Harvey dan kelompoknya berjalan menuju alun-alun. Namun, si Yingyang menarik Harvey ke belakang dan berbisik, Kakak York, sepertinya aku pernah melihat Wen Ren Yue ini di suatu tempat, dan kelihatannya familiar. Harvey mengangkat alisnya, wah, bukankah begitu? Bahwa ketika kamu melihat orang lain cantik, kan? Tidak, tidak. Si Yingyang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, aku benar-benar berpikir itu terlihat familiar. Oh, aku memikirkannya, sepertinya aku pernah melihatnya di Longcheng sebelumnya. Mereka memang dari Longcheng. Harvey mengangguk, aku juga berpikir wanita ini sedikit berbeda. Dia baru saja mengatakan bahwa namanya adalah Wen Ren Yue, maksudmu. Sebelum si Yingyang selesai berbicara, tiba-tiba ada keributan di alun-alun. Guru Pemba keluar. Ya Tuhan, akhirnya saya bisa melihat Buddha hidup lagi. Jika Anda bisa mendapatkan baptisan air suci dari Buddha hidup, Anda akan bisa mendapatkan perlindungan dari Buddha yang hidup, dan Anda akan dapat pindah di tahun mendatang. Seruan itu terdengar, dan orang-orang percaya sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan diri. Harvey dan si Yingyang berhenti mengobrol, lalu berbalik untuk melihat. Saya melihat bahwa di alun-alun, para biarawan meniup terompet mereka. Ada juga beberapa biksu yang membaca kitab suci Buddha sambil memutar roda doa di tangan mereka.
Saat nyanyian kitab suci Buddhis terdengar, semua orang yang hadir merasa bahwa hati mereka yang terburu nafsu menjadi tenang. Harvey, kemarilah. Wen Renxiyue melambai pada Harvey. Saudara York, ayo pergi, ayo pergi. Master Pemba akan segera keluar, dia akan mengelilingi alun-alun, membaptis orang percaya dengan air suci, dan melimpahkan berkah, kata Si Yingyang. Harvey mengangguk, lalu mengikuti Si Yingyang. Ngomong-ngomong, apa yang dipegang para biksu itu di tangan mereka, mengapa mereka masih bisa berbalik? Tanya Harvey. Si Yingyang menjelaskan, ini disebut roda doa, yang merupakan sejenis instrumen yang digunakan oleh para biksu di daerah Tibet. Ada kitab suci dan mantra yang tersembunyi di roda doa, dan setiap kali diputar, itu setara dengan membaca kitab suci Buddha. Oh! Harvey tiba-tiba mengangguk. Segera, Harvey dan Si Yingyang keluar dari kerumunan dan bergabung dengan Wen Renxiyue dan yang lainnya. Ada Buddha yang hidup. Pada saat ini, seorang biksu berteriak keras. Suara itu jatuh. Saya melihat 12 biksu kekar dan kuat keluar dengan kursi sedan besar, sangat khusyuk dan megah. Di tengah kursi sedan duduk seorang biksu tua dengan sosok ramping dan wajah baik hati, memegang untaian manik-manik Buddha emas di tangan kirinya dan roda doa emas di tangan kanannya. Namun, biksu tua itu memiliki wajah kemerahan, kulit halus, sedikit kerutan, dan tidak ada usia tertentu. Tidak ada keraguan bahwa biksu tua ini adalah penguasa Pemba di mulut semua orang. Di kedua sisi Master Pemba, ada dua biksu setengah baya berdiri di satu sisi. Biksu parubaya itu sedang memegang mangkuk emas dengan air jernih di tangan kirinya dan ranting pohon willow di tangan kanannya, dan menaburkan air suci ke sekelilingnya. Temui Tuan Pemba. Tuan Pemba baik-baik saja. Budaku memberkatimu, semua. Biksu dan orang percaya yang hadir dengan sadar memberi jalan, lalu berbalik ke arah jalan dan berlutut dengan ekspresi saleh di wajah mereka. Wen Renxiyue dan Sue Xiaoli juga berlutut. Harvey, kenapa kamu tidak berlutut? Wen Renxiyue bertanya dengan curiga. Orang-orang percaya lainnya juga memandang Harvey, merasa sangat aneh. Harvey tertawa dan berkata, aku bukan orang yang percaya padanya, mengapa aku berlutut? Satunya yang berlutut adalah ibu dan tuannya, dan dia tidak pernah berlutut kepada siapapun. Adapun Master Pemba ini, dia tidak layak berlutut. Ini. Wen Renxiyue memandang Harvey dengan ekspresi rumit, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Seseorang berani tidak menghormati Guru Bianba, terlalu bodoh. Anak muda, Guru Bianba adalah Buddha hidup yang sebenarnya. Anda bisa mendapatkan perlindungan Buddha hidup jika Anda sujud dengan tulus. Lupakan saja, jangan khawatir tentang dia, seperti dia. Orang seperti ini pasti tidak akan mendapatkan berkah dan perlindungan dari Buddha hidup. Orang-orang percaya di samping berkata satu demi satu, menatap mata Harvey, penuh dengan ketidakbaikan dan jijik. Kakak York, karena kamu di sini, mari ikuti kebiasaan orang lain dan berlutut. Kata Si Yingyang dan siap untuk berlutut. Harvey meraih Si Yingyang dan bertanya dengan suara serius, apakah kamu pengikutnya? Tidak. Si Yingyang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu berlutut padanya? Harvey menatap Si Yingyang dan berbisik, kamu adalah penguasa alam barat, pimpinan istana jiwa naga, komandan 300.000 orang, kamu lebih baik daripada Tuan Bianba ini. Prestise jauh lebih tinggi. Si Yingyang tersenyum canggung, kalau begitu mari kita jongkok, hanya kita berdua yang berdiri, itu terlalu mencolok. Harvey melakukan ini dia mengangguk, dan kemudian berjongkok dengan Si Yingyang. Pada saat ini, kursi sedan semakin dekat, dan orang-orang percaya di sisi ini semakin menundukkan kepala. Namun, ketika kursi sedan mendekat, Harvey tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dan merasakan roh jahat samar melayang. Apa yang telah terjadi? Harvey tertegun sejenak, lalu mengangkat matanya untuk melihat Master Bianba. Kali ini, Harvey menyadari bahwa roh jahat itu melayang keluar dari roda doa di tangan Guru Bianba. Terlebih lagi, bahkan di dalam tubuh Master Bianba, ada jejak roh jahat yang meluap. Harvey sedikit menyipitkan matanya. Bukankah orang ini adalah Buddha yang hidup, mengapa ada roh jahat yang begitu kuat di tubuhnya dan senjata ajaibnya? Tampaknya orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Karena Harvey telah memperhatikan Master Bianba, dia melihat bahwa ketika orang ini melewati mereka, matanya terus melirik Wen Renxiyue dengan sengaja atau tidak sengaja. Apa maksud pria ini? Mungkinkah si Yue begitu cantik sehingga dia memiliki pikiran yang bengkok? Atau, dia juga melihat bahwa Wen Renxiyue memiliki biji teratai Buddha di tubuhnya. Tepat ketika Harvey berpikir, kursi sedan itu telah hilang. Bab 603. Bab 603 jangan ikut dengannya. Master Pemba ini merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, Harvey selalu merasa bahwa orang ini tampaknya memiliki pemikiran yang tidak benar tentang Wen Renxiyue. Karena itu, Harvey tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, tetapi berkata kepada Wen Renxiyue, Nona Wen Ren, ini sama untuk orientasi tahun baru, tidak menarik, ayo pergi. Ayo pergi begitu cepat. Wen Renxiyue mengedipkan matanya yang besar dan menatap Harvey dengan wajah bingung, Harvey, nanti akan ada acara pergantian bendera doa, dan Guru Bianba juga akan secara pribadi membuka altar untuk mengkhotbahkan Buddha, untuk memberkati semua orang. Jadi, kenapa kamu tidak pergi nanti? Tuan Harvey, jika menurutmu membosankan, kamu bisa pergi dulu.
Ya, kali ini kami khusus menemani si Yue ke pertemuan orientasi, bagaimana kami bisa melakukan ini? Kamu akan segera pergi. Kesehatan si Yue tidak terlalu baik, kami berharap si Yue akan mendapatkan perlindungan dari Master Bianba dan menjadi lebih baik sesegera mungkin. Sue Xiaoli, He Dong dan Li yang semuanya setuju. Kakak York, jika menurutmu itu membosankan, ayo pergi ke tempat lain. Si Ying yang menyarankan. Harvey mengerutkan kening dan menatap Wenren si Yue dengan cermat. Nona Wenren, Master Bianba itu telah melihatmu dengan sengaja atau tidak barusan, aku selalu merasa bahwa dia tidak memiliki niat baik terhadapmu. Jadi, kamu masih bersamaku. Ayo pergi bersama. Sue Xiaoli mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Tuan Harvey, kami tahu bahwa Anda bukan orang biasa, dan Anda memiliki banyak energi. Namun, Anda tidak dapat memaksakan ide Anda sendiri pada orang lain. Sejak si Yue tidak ingin pergi, mengapa Anda harus membiarkannya pergi? Juga, Guru Bianba adalah Buddha hidup yang dikagumi oleh dunia, bagaimana dia bisa merugikan si Yue? Saya pikir, Guru Pemba pasti merasa bahwa si Yue memiliki hubungan dengan Buddha, jadi dia melihat lagi. Xiaoli benar. He Dong mengambil alih kata-kata. Tuan Harvey, saya pikir saya harus terlalu memikirkannya. Mungkin Tuan Pemba melihat penyakit di si Yue, jadi dia mungkin ingin mengobati si Yue. Tuan Harvey, jika Anda ingin pergi, pergilah sendiri, jangan ganggu kami, oke? Li yang juga bergema dengan tidak sabar. Jika dia tidak tahu bahwa kekuatan pribadi Harvey sangat kuat, dan dia mendapat dukungan dari kuil jiwa naga, dia akan memarahinya sejak lama. Nak, jika kamu ingin pergi, pergilah. Sendiri, jangan halangi kami. Saya pikir Anda di sini untuk membuat masalah, kan? Tidak apa-apa jika Anda tidak sujud kepada Guru Bianba sekarang, tetapi sekarang Anda masih memfitnah guru, apa ketenangan pikiran Anda? Beberapa orang percaya di sebelahnya juga memandang Harvey dengan jijik dan mulai bergegas. Mereka melihat Harvey tidak senang sekarang, dan sekarang Harvey berani memfitnah tuannya, mereka secara alami berhenti. Melihat bahwa Harvey telah menyebabkan kemarahan publik, si Ying yang merasa kepalanya semakin besar. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan membawa kakak York ke sini. Kakak York, ayo pergi. Si Ying yang menarik Harvey dan hendak pergi. Tapi, Harvey berdiri di sana, dan dia tidak bisa menariknya sama sekali. Harvey mengabaikan serbuan orang banyak, tetapi menatap Wenren si Yue dengan mata menyala. Wenren Nona, apakah Anda mempercayai saya? Jika Anda percaya saya, ikuti saja saya tidak akan menyakiti Anda. Aku percaya padamu. Wenren si Yue mengerutkan bibirnya, tapi, aku ingin tahu mengapa kamu harus melepaskanku. Saya tidak bisa mengatakannya sekarang. Harvey menggelengkan kepalanya, ngomong-ngomong, aku punya firasat yang sangat buruk. Tolong, Tuan Harvey, apakah Anda menderita paranoia? Sue Xiaoli berkata dengan geli. Hahaha. Yang lain yang hadir juga tertawa terbahak-bahak. Namun, pada saat ini, kerumunan tiba-tiba menjadi berisik. Hei, mengapa murid keempat Tuan Pemba, Tuan Dolma, datang ke sini? Bagaimana situasinya? Mungkinkah Tuan Pemba melihat seseorang dengan takdir pertemuan dan secara khusus mengundangnya? Dikatakan bahwa setiap tahun Tuan Pemba akan memilih pengikut untuk menjadi muridmu sendiri. Itu adalah kehormatan tertinggi, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memiliki keberuntungan seperti itu. Harvey dan si Ying yang menoleh dan melihat seorang biksu setengah baya yang gemuk. Beberapa biksu muda berjalan menuju sisi ini. Yang memimpin adalah Master Dolma, yang hanya berdiri di samping Master Pemba dan memercikkan air suci. Segera, Master Zuoma berhenti di depan Wenren si Yue. Master Zuoma menyatukan tangannya, dan tersenyum pada si Yue. He, Donor, ketika tuanku lewat di sini barusan, dia menemukan bahwa tubuhmu diserang oleh roh-roh jahat. Guru penyanyang dan tidak ingin melihatmu disiksa, jadi saya ingin membantu Anda. Jika memungkinkan, silakan pergi ke aula belakang bersama saya, dan tuannya akan melakukan hal yang sama agar Anda menyingkirkan kejahatan. Apa? Si cantik ini telah diserang oleh kejahatan. Benar. Karena Guru Bianba seperti ini setelah mengatakan itu pasti benar. Ya Tuhan, bagaimana mungkin gadis cantik seperti itu diserang oleh roh jahat? Mari kita menjauh darinya, jangan sampai kita juga diserbu oleh roh jahat-jahat. Untuk sementara waktu, orang-orang percaya di sekitarnya dengan cepat mundur, karena takut tertular roh jahat. Bahkan Sue Xiaoli, He Dong, dan Li yang mundur beberapa langkah tanpa sadar. Bagaimanapun, ini dikatakan oleh Master Pemba, dan mereka harus mempercayainya. Wenren si Yue tercengang, dia tahu bahwa tubuhnya telah menderita penyakit sejak dia masih kecil, dan kesehatannya tidak pernah baik. Tetapi bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah diserang oleh roh-roh jahat? Tapi, jika itu masalahnya, mengapa keluargamu baik-baik saja? Wenren si Yue memandang Guru Zuoma dengan gugup, Guru, apakah yang dikatakan Buddha hidup itu benar? Tubuhku benar-benar telah diserang oleh roh-roh jahat. Guru Zuoma tersenyum ringan, sejak tuanku berkata demikian. Ya, tentu saja itu benar. Jadi, pendonor, ikutlah denganku. Si Yue, pergilah bersama tuannya, Buddha hidup pasti bisa menyembuhkanmu, Sue Xiaoli berkata dengan penuh semangat. Ya, silakan, kami menunggumu di sini, He Dong juga berkata sambil tersenyum. Itu bagus.
Jangan pergi bersamanya. Wenren Siyue hendak mengangguk, ketika Harvey memarahinya secara langsung. Segera, Harvey melangkah maju dan berkata sambil mencibir, apakah Buddha hidup Anda benar-benar ingin membantu Nona Wenren sembuh? Saya pikir dia memikirkan sesuatu yang salah. Setelah berbicara, Harvey berbalik untuk melihat Wenren Siyue berkata, Nona Wenren, kamu tidak boleh pergi jika kamu pergi, Buddha yang hidup. Itu tidak hanya tidak akan dapat menyembuhkanmu, tetapi juga akan benar-benar membunuhmu. Karena tubuhmu tidak sakit sama sekali, dan tidak ada apa-apa. Invasi jahat. Bukan kata-kata menakutkan Harvey, tetapi kebenaran. Apakah itu benih teratai Buddha di tubuh Qiyu Yihan atau benih di tubuh Wenren Siyue, mereka semua lahir sejak mereka lahir, dan mereka telah terintegrasi dengan tubuh mereka. Jika mereka ditelanjangi secara paksa, mereka akan segera mati. Sombong. Melihat Harvey menghalangi Master Zuoma, dia langsung marah, donor ini, kamu berani memfitnah tuanku, dan juga menghalangi tuanku memperlakukan gadis kecil ini, apa niatmu? Yang lain hadir orang-orang percaya juga mengikuti dan menunjuk, dan pihak lain menjadi semakin buruk. Apa hatiku? Mata Harvey menjadi dingin, aku ingin bertanya, apa hati tuanmu? Nona Wenren, abaikan mereka, ayo pergi. Setelah berbicara, Harvey menarik Wenren Si dengan tangan Yue. Siap untuk pergi. Bab 604 serius. Wah. Melihat bahwa Harvey berani mengabaikan Tuan Zuoma, ada kegemparan di sekitar orang-orang. Anak ini terlalu memberontak. Anak ini tidak sujud kepada guru Bianba barusan, dan sekarang dia berani menghalangi penyelamatan nyawa guru. Konyol. Tuan Zuoma, Anda harus menghukum anak ini. Kamu harus memberi pelajaran kepada orang bodoh ini. Sue Xiaoli, He Dong, dan Li yang semua tercengang, jelas mereka tidak menyangka keberanian Harvey begitu berani. 5 hari yang lalu, anak ini memprovokasi kamar dagang serigala salju, dan sekarang dia masih membuat masalah di pertemuan suci. Ini benar-benar gila. Si Yingyang melihat bahwa Harvey bertekad untuk membawa pergi Wenren Siyue, dan dia juga menyadari ada yang tidak beres. Bagaimanapun, dia mengenal Harvey, dan dia tidak pernah menemukan masalah. Berhenti. Ketika Master Zuoma melihat bahwa Harvey akan membawa pergi Wenren Siyue, dia tiba-tiba meledak dengan amarah. Tetapi tuannya menjelaskan kepadanya bahwa dia harus membawa orang-orang bersamanya. Selain itu, tuannya juga mengatakan bahwa wanita ini sangat penting bagi orang tuanya dan harus tinggal. Namun, Harvey mengabaikannya sama sekali dan terus bergerak maju. Wenren Siyue sedikit bingung dan gugup saat ini karena ini adalah pertama kalinya berpegangan tangan dengan pria asing, wajahnya merah, dan dia tidak melepaskan diri dari tangan Harvey. Karena kamu tidak mendengarkan saranku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Master Zuoma meraung, sosoknya melintas, dan dia langsung meninju Harvey. Dengan satu telapak tangan, momentumnya seperti guntur, dan harimau itu kuat, seperti harimau yang turun gunung. Ini adalah salah satu keterampilan unik dari kuil Johang mereka, tinju King Kong Fu. Ah! Orang-orang di sekitar terkejut dan berteriak, dan dengan cepat mundur. Seperti yang diharapkan dari murid keempat Buddha hidup, sungguh luar biasa, telapak tangan ini pasti akan memukuli anak ini sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa bangun. Seorang pria dengan punggung besar berkata dengan sangat lega. Anak-anak seperti ini, yang tidak tahu langit dan bumi, harus diberi pelajaran. Seorang bibi kaya yang mengenakan emas dan perak dan memegang seutas manik-manik Buddha juga menjawab. Detik berikutnya. Bang! Sebuah ledakan. Pukulan Master Zuoma mengenai punggung Harvey dengan keras. Namun, Harvey tetap tidak bergerak, pukulan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Ini. Master Zuoma tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Meskipun dia tidak menggunakan ki sejatinya, pukulan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tapi mengapa pukulannya seperti mengenai pelat baja, dan tinjunya mati rasa? Orang-orang di sekitar juga tercengang, dan wajah mereka bingung. Bagaimana anak ini dipukul dan dia baik-baik saja? Mungkinkah Master Zuoma takut menyakiti orang, jadi dia tidak berani menggunakan kekerasan? Ya, harus begitu. Tuan Dolma, kamu tidak harus sopan kepada anak ini pantas. Mendapat pelajaran, seseorang berteriak. Tuan Zuoma juga sangat tertekan, dia tidak sopan. Kenapa kamu harus memaksaku untuk mengambil tindakan? Harvey menghela nafas pelan, lalu mengguncang tubuhnya, dan kekuatan daging tiba-tiba meledak. Hanya mendengar suara peng, Master Zuoma merasakan kekuatan besar dari gunung dan tsunami menyapu, dan dia langsung terkejut dan terbang keluar. Itu terus terbang lebih dari 10 meter, hanya untuk didukung oleh beberapa biksu lainnya. Setelah itu, dia melepaskan tangan Wenren Siyue, perlahan berbalik, mengangkat matanya dan menatap Master Zuoma, matanya menjadi acuh tak acuh. Orang-orang percaya di sekitarnya juga tercengang bagaimana situasinya, mengapa Tuan Zuoma terbang. Pada saat ini, gerakan di sini juga menarik perhatian orang lain. Semakin banyak orang percaya berkumpul. Master Zuoma menatap Harvey, tertegun dan marah. Murid tertua keempat dari Buddha hidup yang bermartabat, dia tidak memukul anak ini dengan pukulan, tetapi benar-benar dipukul oleh anak ini, yang membuatnya merasa malu. Nak, kamu mencari kematian.
Master Zuoma meraung dan mendorong beberapa biksu yang mendukungnya, seperti harimau yang menjadi gila, dan menyerang Harvey lagi. Kali ini, dia tidak memegang tangannya, tetapi langsung memobilisasi Qi yang sebenarnya di tahap tengah alam Guiyuan, dan meninju Harvey dengan pukulan. Ledakan. Dengan satu pukulan, sepertinya ada auman harimau di udara. Semua orang dengan jelas melihat bahwa truki putih perak di kepalan tangan Master Zuoma tampaknya telah berubah menjadi kepala harimau yang mengaum, yang sangat menakutkan. Namun, di hadapan pukulan Master Zuoma, Harvey berdiri dengan tangan di belakang, dan dia bahkan tidak memiliki niat untuk melakukannya. Ya Tuhan, apakah anak ini gila, dan dia benar-benar berdiri di sana? Dikatakan bahwa sihir Master Zuoma tidak ada bandingannya di dunia, dan satu pukulan dapat menghancurkan batu setebal setengah meter. Jika anak ini tidak bersembunyi, dia akan dipukuli jika dia tidak mati. Lumpuh. Seru seorang mukmin dengan kaget. Bocah bodoh dan bodoh, beraninya kamu memandang rendah tuan ini begitu banyak. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Ketika dia berbicara, pukulan Tuan Zuoma sudah membanting. Namun, tepat setelah kata-katanya jatuh, Harvey menendang dengan kecepatan lebih cepat. Bang! Sebelum tinju Master Zuoma mendekat, dia merasakan sakit di dadanya, dan seluruh orang ditendang terbalik dan terbang keluar. Para biksu di belakang dengan cepat melangkah maju dan mendukung Guru Dolma. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa situasinya? Pukulan Master Zuoma begitu agresif barusan, bagaimana dia bisa ditendang tanpa menyentuh pakaian bocah itu? Tuan, Anda harus lebih serius. Ya, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada pria seperti ini yang tidak tahu harus berbuat apa, orang. Orang percaya berpikir bahwa Tuan Zuoma terlalu baik dan tidak menunjukkannya. Kebenaran. Master Zuoma menarik napas dalam-dalam, melepaskan diri dari beberapa biksu, dan berkata, "Sekarang, saya akan memindahkan kebenaran dan membiarkan bocah bodoh ini menderita." Dengan keras, semua orang, Master ini hanya menganggapnya enteng. Kali ini, Master Zuoma telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia ingin membasuh rasa malunya sekaligus. Tinju King Kong Fu. Master Zuoma meraung, dan saat dia mendekati Harvey, dia meninju. Panjang. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih tirani, dan itu benar-benar memiliki momentum untuk menghancurkan gunung dan sungai. Hanya gaya tinju yang menyebar, itu menyakiti wajah orang. Orang-orang percaya yang hadir semuanya bersemangat. Mereka yakin bahwa pukulan Master Zuoma pasti akan membuat Harvey terbang. Namun, pada saat Master Zuoma menamparkan tinjunya, terlalu lemah. Harvey berkata dengan ringan, dan dengan tendangan lain, dia menyapu seperti batang besi. Bang! Dengan keterkejutan yang tumpul, Master Zuoma ditendang keluar lagi. Kali ini, para biksu itu gagal menangkap Guru Dolma, dia jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Master Zuoma merasakan sakit yang parah di dadanya, dan beberapa tulang patah di dadanya. Kaki Harvey sangat berat hingga seperti palu. Dan dia ditendang 2 kali berturut-turut, dan dia menderita cedera internal yang serius. Pada saat ini, para penganut dan biksu yang hadir menyadari bahwa bukan Guru Zuoma yang tidak serius, tetapi bahwa anak laki-laki di depannya benar-benar kuat. Tuan Zuoma dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa melawan. Pada saat ini, Guru Zuoma merasa terhina. Dia adalah salah satu dari 4 murid utama Buddha hidup, tetapi sekarang dia telah dipukuli menjadi seekor anjing. Apa yang membuatmu terlihat baik? Bab 605 Keinginan untuk menang. Sambil berjuang untuk bangun, Master Zuoma meraung, "Bocah bau, aku ingin membunuh." Tampar. Sebelum Master Zuoma menyelesaikan kata-katanya, Harvey menipunya seperti hantu, menginjak dadanya dan menekannya. Dia hanya merasakan tekanan besar di dadanya, dia kehabisan napas, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat berikutnya lagi. "Nak, lepaskan Tuan Zuoma. Jika kamu tidak melepaskannya, kami akan bersikap kasar padamu. Ini pesta penyambutan kuil Johangku. Kamu berani membuat masalah di sini, apa kamu gila?" Abiksu memandang Harvey dengan gemetar, dan meraung dengan marah, tetapi tidak berani maju. "Oh! Sama-sama untukku. Kemarilah." Harvey mendongak, matanya berkilat kedinginan. Kedinginan. Para biksu itu sangat ketakutan sehingga mereka mundur selangkah, mereka merasa bahwa mereka tidak menjadi sasaran satu orang, tetapi oleh binatang buas. Mereka merasakan keringat dingin di sekujur tubuh mereka menggigil, seperti jatuh ke dalam gua es. Bahkan orang-orang percaya itu terlalu takut untuk berbicara, seolah mereka telah menekan tombol bisu. Bisu. Harvey mengabaikan orang-orang ini, tetapi memandang Guru Zuoma dengan merendahkan, dan berkata dengan dingin, "Yang paling saya benci adalah kalian yang mengaku lebih unggul. Saya pikir ada beberapa orang yang menyembah Anda, tetapi saya tidak tahu. Nama saya. Siapa itu?"
Saya bahkan tidak repot-repot memperhatikan Anda, tetapi Anda ingin memprovokasi saya, dan Anda ingin menyentuh teman-teman saya. Apakah Anda pikir Anda meminta diri Anda untuk tidak bahagia? Suara jatuh, seruan terdengar dari kerumunan. Buddha hidup ada di sini. Haha, anak ini sudah tamat. Berani menyakiti seseorang di depan Buddha hidup adalah hal yang sangat bodoh. Orang percaya dengan sadar mengalah. Saya melihat sosok ramping, wajah merah, dan mata cerah. Guru Bianba datang. Di belakangnya ada 3 murid utamanya dan sekelompok biksu. Biksu. Master Bianba melirik Master Zuoma di tanah, sedikit mengernyit, lalu mengangkat matanya dan menatap Harvey, dengan tatapan kasihan. Donor, mengapa kamu melakukan ini? Tuan ini baru saja melihat gadis kecil ini. Dia diserang oleh Yin Evil, jadi aku ingin menghilangkan Yin Evil untuknya, tapi kenapa kamu menghalanginya? Harvey menatap Master Bianba sambil tersenyum. Kalau begitu aku ingin bertanya, kejahatan Yin apa yang telah menyerang tubuh temanku? Bagaimana caranya? Anda berencana untuk menyelesaikannya untuknya? Guru Bianba tersenyum ringan dan menjawab, ada banyak jenis Yin dan Ki jahat, seperti Ki jahat, miasma, Ki mayat, Ki iblis, Del. Adapun gadis kecil ini, apa yang terjadi? Ke He Yingsai. Invasi, Master ini tidak diketahui untuk saat ini, dan kita perlu memeriksanya sebelum kita tahu. Cara mengatasinya, tentu saja, adalah melalui latihan. Master ini telah berlatih selama beberapa dekade, dan Taoismenya cukup itu lebih dari cukup untuk mengatasi roh jahat dalam diri gadis kecil ini. Apa yang dikatakan Buddha yang hidup masuk akal, anak muda, apakah kamu tidak membuat masalah? Aku tidak ingin melihat gadis kecil orang lain menderita. Jika kamu ingin melenyapkan kejahatan dalam tubuhmu, jangan lakukan itu. Dihalangi. Benar, karena Buddha yang hidup berkata demikian, itu pasti benar kamu tahu, anak kecil. Orang percaya menggema dan menyerang Harvey bersama-sama. Harvey mengabaikan kerumunan, tetapi memandang Guru Bianba dan berkata sambil tersenyum, Tuan, karena Anda begitu yakin bahwa teman saya diserang oleh kejahatan Yin, bagaimana kalau Anda melakukannya di tempat untuk menyelesaikan kejahatan untuk teman saya? Dengan cara ini, Anda juga dapat mengizinkan semua orang untuk melihat dharma Anda yang mendalam. Buddha hidup, jika tidak, Anda dapat melakukannya di depan semua orang, sehingga anak ini dapat melihat kekuatan sihir Anda yang dalam, biarkan dia diam dengan cepat. Seseorang berteriak dengan keras. Ya, Buddha hidup, kamu bisa melakukannya. Kamu juga bisa menamparkan wajah anak ini dan memberitahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanah. Orang beriman lainnya juga setuju. Namun, wajah Tuan Pemba tenggelam. Jika gadis kecil ini benar-benar hanya diserang oleh kejahatan, dia secara alami akan bersedia menyelesaikannya di depan semua orang percaya, sehingga ini dapat lebih ditingkatkan. Pamornya sendiri. Tapi kuncinya adalah dia hanya ingin mengambil biji teratai Buddha di tubuh gadis kecil ini, untuk memperbaikinya dan meningkatkan Taoismenya sendiri. Ada biji teratai Buddha ini adalah biji teratai Buddha. Dan itu adalah harta Buddhisme. Tidak hanya orang yang berkultivasi Buddha, tetapi juga orang lain yang ingin mendapatkannya. Saya tidak berharap untuk bertemu sendiri hari ini adalah kesempatan besar. Suatu kali, dia melihat catatan dalam kitab suci Buddhis, jika dia dapat memurnikan benih teratai Buddha, dia akan dapat melihat jalan surga dan melangkah ke cara kultivasi yang lebih tinggi. Dia bertekad untuk mendapatkan benih teratai Buddha. Tetapi dia tahu bahwa, begitu benih teratai Buddha dikupas, gadis kecil ini pasti akan mati. Jika Anda benar-benar melakukan ini di depan semua orang, maka gambar Buddha yang hidup yang telah Anda bangun selama beberapa dekade akan benar-benar runtuh. Pada saat itu, tidak ada yang akan memujanya lagi. Dan hargai diri Anda sendiri, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan kekuatan iman dari orang-orang percaya ini dan meningkatkan Taoisme Anda. Buddha yang hidup, mengapa kamu tidak berbicara? Harvey tersenyum dan berkata, kamu harus membantu temanku untuk mengatasi roh jahat. Selama Anda bisa melakukannya, saya akan membiarkan Anda melakukannya, bagaimana? Buddha hidup, apa yang kamu tunggu? Mulai sekarang. Ya anak ini terlalu arogan, pastikan untuk membiarkan dia melihat betapa kuatnya kamu orang. Orang percaya juga mendesak. Namun, wajah Guru Bianba menjadi semakin suram dan sunyi. Pada saat ini, Si Yingyang dan Wen Ren Siyue menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak hanya Si Yingyang, tetapi bahkan orang-orang percaya yang hadir merasa aneh. Warna belas kasihan di wajah Guru Pemba menghilang, menatap Harvey dengan mata dingin, Donor, bagaimana agama Buddha dapat ditampilkan di depan begitu banyak orang, ini akan merusak keagungan Buddha saya, jadi jangan main-main. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, Guisang, Maduo, bawa gadis kecil ini ke aula belakang. Ya kedua. Biksu itu mengangguk, dan kemudian mulai bersiap untuk menangkap orang. Banting. Harvey melangkah keluar dan menghalangi Wen Ren Siyue, aku mengerti siapa yang berani sebelum dia selesai berbicara. Paksaan dan napas yang keras menyebar, dan kedua biksu itu terlempar ke belakang. Master Bianba tiba-tiba marah, wajahnya mengerikan. Kenapa, tidak bisa menahannya lagi? Apakah Anda akan menjadi lebih kuat?
Harvey tersenyum dingin dan bertemu dengan tatapan guru Bianba. Kalau begitu guru akan menaklukkan rintangan jahatmu terlebih dahulu. Teriak Master Pemba, dan melemparkan seutas manik-manik budak emas di tangannya. Batuk. Benang manik-manik budak emas ini terbang langsung dan menggantung di atas kepala Harvey. Segera, cahaya keemasan manik-manik Buddha berkedip, menyilaukan dan menyilaukan, sangat mengejutkan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Selain itu, ada karakter kitab suci emas yang mengambang di sekitar untaian manik-manik Buddha emas ini, yang sangat misterius. Cahaya keemasan diproyeksikan ke bawah dan langsung menyelimuti Harvey, seperti lonceng emas, menjebak Harvey di dalam. Bab 606 Siapa yang Jahat? Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, 20.000 hingga 30.000 orang percaya dan biksu yang hadir tercengang dan benar-benar terkejut. Ini benar-benar Buddha hidup yang datang ke dunia. Berkatilah Buddha yang hidup memberkati. Amitabha Amitabha. Untuk sesaat, para penganut dan biksu yang hadir semua berlutut dan menyembah, tampak saleh, seolah-olah seperti sihir. Bagaimanapun, mereka telah percaya pada Master Pemba selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka tidak akan mengubah keyakinan mereka karena beberapa kata Harvey. Oleh karena itu, mereka masih percaya bahwa Guru Pemba adalah Buddha hidup yang sejati, dengan hanya kebenaran, kebaikan dan keindahan di dalam hati mereka. Yin Yang, cepat dan lindungi Nona baik Wenren. Juga, cepat biarkan semua orang bubar dan mengungsi. Harvey berteriak pada si Yin Yang dalam cahaya keemasan. Saya harus mengatakan bahwa Taoisme Guru Pianba ini memang sangat dalam, dan kultivasinya mungkin berada di tahap tengah alam Vientin, atau bahkan di atasnya. Tidak heran orang ini bisa disebut Buddha hidup oleh orang-orang di sini, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Hanya kekuatan kurungan yang dibawa oleh cahaya Buddha emas ini luar biasa. Harvey tidak bisa membebaskan diri untuk sementara waktu. Ya. Si Yin Yang mengangguk, dan sambil melindungi Wenren Si Yue kembali, dia berteriak pada para penyembah dan biksu, semuanya, cepat mundur cepat. Namun, orang-orang ini sepertinya tidak mendengarnya. Masih berlutut di sana. Orang-orang ini benar-benar terpana. Si Yin Yang sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon kembali ke markas besar kuil jiwa naga dan mengirim seseorang. He Dong tercengang. Dia memandang si Yin Yang dan bertanya, Bung, apa yang terjadi di sini? Buddha hidup adalah perwujudan dari belas kasih dan belas kasih yang agung. Seharusnya tidak ada bahaya bagi orang-orang yang berlutut di sini, kan? Ya, Buddha hidup seharusnya tidak menyakiti orang percaya dan biksu ini, kan? Li Yang juga bertanya dengan keras. Wenren Si Yue dan Sue Xiaoli juga menatap si Yin Yang dengan tatapan kosong. Wajah si Yin Yang tenggelam, apakah kamu masih tidak melihat situasi saat ini dengan jelas? Jika Buddha hidup di mulutmu benar-benar memiliki kebenaran, kebaikan dan keindahan di dalam hatinya, mengapa dia bertarung di sini? Jika dia melakukan ini, dia akan terluka. Banyak orang yang tidak bersalah. Orang ini tidak menganggap serius orang percaya dan biksu ini. Ah, benarkah? Tapi sekarang, Om, Guru Pianba berkata, dan melafalkan kitab suci Buddhis. Saya melihat kata emas, Om, terbang keluar dari manik-manik Buddha emas yang tergantung di langit, dan secara bertahap membesar, seperti batu emas, dan menabrak Harvey di bawah. Apakah kamu idiot ingin mati? Mengapa kamu tidak melarikan diri? Harvey terdiam ketika dia melihat para biarawan dan orang percaya itu masih berlutut di sana. Namun, dia tidak peduli dengan orang-orang yang kerasukan ini, dan malah membanting kakinya ke tanah dan dengan cepat mengangkat Taiko Truki. Panjang. Dalam sekejap, seluruh bumi bergetar. Lempengan batu tebal di bawah kakinya langsung tenggelam dan retak. Saya melihat bahwa perisai petir hijau zamrud menyelimuti seluruh tubuhnya. Gulu. He Dong menelan ludahnya dan berkata dengan gemetar, anak ini. Apa-apaan? Siapa? Apakah dia keturunan para dewa? Li Yang juga melihat pemandangan di depan. Dari dia dengan bodoh. Sue Xiaoli bahkan menutup mulutnya, matanya penuh kengerian. Tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya, mereka hanya orang biasa. Mereka belum pernah melihat adegan seperti itu. Ini lebih mengejutkan daripada film dan serial TV yang mereka lihat. Terutama ketika mereka ingat bahwa mereka dan yang lainnya tidak berurusan dengan Harvey, mereka merasakan jantung berdebar. Karakter menakutkan seperti itu, jika mereka benar-benar ingin peduli dengan mereka, saya takut mereka akan mati dalam sekejap, bukan? Bahkan Wenren Si Yue sedikit gelisah saat ini. Namun, meskipun dia terkejut di dalam hatinya, Harvey bahkan lebih ingin tahu dan dikagumi. Pria luar biasa macam apa ini? Bang! Pada saat perisai guntur hijau diselimuti, kata Om emas besar seperti meteorit menghantam perisai. Dalam sekejap. Di perisai, ada gelombang riak guntur emas dan hijau, dengan kekuatan kehancuran, menyebar ke segala arah. Tidak bagus. Si Yin Yang tampak terkejut, dan meraung pada orang-orang yang masih berlutut di tanah, cepat lari. Meskipun beberapa orang sudah bereaksi dan berdiri untuk melarikan diri, itu terlalu lambat. Bang bang bang. Dua energi yang saling terkait telah menabrak banyak orang seperti truk. Puf puf.
Beberapa orang yang paling dekat dengan Harvey dan Master Bianba dipukul terbalik dan terbang keluar, muntah darah, dan mati seketika. Namun, ketika kedua energi ini hanyut, Xi Yingyang menyebarkan energi kemarahan emas di tubuhnya, yang melindungi Wen Renxiyue dan orang-orang di belakangnya. Namun, dia sendiri tidak bisa melindungi semua orang. Ah! Lari-lari! Tiba-tiba, ketakutan histeris meletus, dan para biarawan dan orang percaya berteriak dengan keras. Mereka yang terluka, serta mereka yang tidak terluka di belakang, bangkit satu demi satu dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, Tuan Pemba tidak peduli sedikit pun, dia hanya membuka mulutnya. Yah! Suara itu bergema di alun-alun seperti bel. Batuk. Saya melihat bahwa karakter, emas berubah menjadi batu emas dan menghancurkannya ke arah Harvey lagi. Bang! Ledakan keras lainnya. Cahaya keemasan dan cahaya guntur hijau terjalin dan terus menyebar. Dalam sekejap, puluhan orang terluka dan terbunuh. Pada saat ini, para biarawan dan orang percaya yang mundur ke kejauhan tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Guru Pemba, yang selalu sangat dihormati di hati mereka, penuh belas kasih, dan dihormati oleh mereka, tidak akan peduli dengan hidup atau hidup mereka. Tidak. Bagaimana ini bisa? Bukankah Guru Pemba adalah Buddha yang hidup? Tuan Pemba melakukan ini. Apa perbedaan antara setan? Saya tidak tahu. Tidak percaya. Saya tidak percaya. Banyak biksu dan orang percaya menangis, menggelengkan kepala, merasa bahwa iman mereka di dalam hati mereka telah runtuh. Dan Harvey, yang baru saja dianggap sebagai pengkhianat oleh mereka, mengganggu tempat itu, dan diejek dan dilecehkan oleh mereka, mengingatkan mereka untuk melarikan diri sekarang. Siapa yang benar dan siapa yang jahat? Untuk sementara, mereka tidak bisa membedakannya. Apakah kamu sudah melihatnya? Ini adalah wajah asli dari orang yang kamu kagumi. Xi Yingyang menatap medan perang di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam. Wen Renxiyue dan Sui Xiaoli menyaksikan adegan ini dengan kaget, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Guru Bianba melihat bahwa dia masih gagal untuk menyakiti Harvey, dan langsung marah. Dia menatap Harvey dan meraung, bocah bau, itu semua karenamu sehingga citra tuan ini runtuh di hati semua orang, itu semua salahmu. Aku akan membunuhmu, dan kemudian membunuh gadis kecil itu, singkirkan lotus itu. Benih di tubuhnya. Kamu benar-benar melakukannya untuk hal itu. Kata Harvey ringan. Mati untukku. Master Bianba meraung marah, dia dengan cepat mengangkat trukinya di Vientin Realm dan melantunkan mantra. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Ham. Mantra terang agung 6 karakter dibacakan secara bersamaan. Uhuk-uhuk. Dalam sekejap. 6 karakter emas seperti 6 bukit emas, dan mereka ditekan ke arah Harvey. Bab 607. Bab 607, Kekuatan Sejati. 6 karakter emas, dengan momentum guntur bergulir, tampaknya menekan dan menghancurkan segalanya. Sebelum jatuh, energi yang menyebar sudah menakutkan. Panjang. Gemuruh. Bumi di sekitar Harvey tidak tahan lagi, dan runtuh dan tenggelam satu demi satu. Ketika semua orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka tercengang dan gemetaran. Ini sama sekali bukan kekuatan yang seharusnya dimiliki manusia. Dalam sekejap. Bang bang bang. 6 karakter emas menghantam perisai King Lei dengan keras, seperti meteor yang jatuh dari langit, dengan kekuatan penghancur penuh. Bum bum bum. Cahaya Buddha emas bertabrakan dengan King Lei, seperti rudal yang meledak, dan kekuatan yang meletus bahkan lebih dahsyat. Seluruh alun-alun berguncang, dan pilar-pilar yang digunakan untuk menggantung bendera doa runtuh satu demi satu, dan rumah-rumah di kejauhan juga berguncang. Di bawah pengeboman, Harvey merasa bahwa perisai King Lei saja tidak bisa menahan. Pikirkan tentang ini. Ah! Harvey berteriak di langit, meledakkan energi sejati yang kacau di tubuhnya. Dalam sekejap, chaos truki yang lebih ganas dan tirani meledak keluar dari tubuh dan mengalir ke perisai King Lei. Ledakan. Ki ganda yang membuat marah yang dilontarkan oleh Harvey bertabrakan dengan liar dengan mantra 6 karakter terang hebat, Guru Bianba, dan momentumnya luar biasa dan menghancurkan bumi. Tabrakan ini hanya berlangsung beberapa detik. Ledakan. Ledakan batu pecah yang menembus awan terdengar, dan bagian tengah alun-alun sepertinya meledakkan bom yang kuat. Angin bertiup, debu bergulung, dan kerikil beterbangan. Untuk sementara waktu, semua orang hanya merasa bahwa mata mereka kabur, dan mereka tidak bisa lagi melihat sosok Harvey. Mereka hanya bisa melihat Guru Bianba dengan cahaya keemasan samar berdiri tidak jauh dari area pengeboman, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Wen Renxiyue khawatir. Dia tahu bahwa Harvey bertarung dengan Master Bianba untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak ingin Harvey mengalami kecelakaan. Meskipun Xi Yingyang percaya pada kekuatan Harvey, kekuatan yang ditunjukkan oleh Master Bianba terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Karena itu, ada juga kekhawatiran di hatinya. Pada saat ini, Guru Pemba melihat ke area pemboman dengan wajah tenang, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi bersiap untuk mengambil kembali manik-manik Buddha dan pergi untuk mendapatkan biji teratai Buddha. Namun, saat dia mengangkat tangannya, sebuah suara bercanda terdengar. Tuan, apa yang Anda lakukan di sini?
Ekspresi Tuan Bianba berubah, dan dia tiba-tiba mengangkat matanya untuk melihat ke atas. Saya melihat asap dan debu telah menghilang, tetapi Harvey berdiri di sana tanpa cedera. Xi Yingyang dan Wen Renxiyue merasa lega ketika mereka melihat ini. Adapun para biarawan dan orang percaya di kejauhan, mereka semua terkejut. Mereka telah lama mengetahui bahwa Dharma Guru Bianba kuat dan memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Tanpa diduga, seorang anak laki-laki asing yang tidak diketahui asalnya mampu menahan serangan dari Master Bianba. Menakjubkan. Master Bianba juga menyipitkan matanya pada saat ini, dia menatap Harvey dengan erat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Wah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, yang benar-benar membuka mata Tuan ini. Apa sangat disayangkan bahwa kekuatan dan kultivasi Anda sangat berbeda dari saya. Oleh karena itu, Anda tidak memiliki peluang untuk menang hari ini, dan Anda hanya perlu mati." Benarkah? Harvey tersenyum ringan, "Kalau begitu mari kita coba, mari kita lihat siapa dapat tertawa terakhir." "Terserah Anda." Guru Pemba mendengus pelan, melantunkan mantra lagi di mulutnya. Kali ini, Guru Pemba tidak hanya melafalkan mantra kecerahan besar 6 karakter, tetapi juga melafalkan mantra kelahiran kembali, 10 mantra kecil, mantra welas asih, mantra 100 karakter, dan mantra Buddha utama lainnya. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Ham. Nan, Wu, A, Mi, Duo, Po, Ye, Nan, Wu, Buddha. Tuo, Ya. Cahaya untaian manik-manik Buddha emas di langit bahkan lebih menyilaukan, dan energi yang mengejutkan menyebar, membuat orang berdebar-debar. Tiba-tiba, karakter emas terbang keluar dari manik-manik, seperti rudal emas, menabrak Harvey Bang. Harvey juga meletakkan kakinya di tanah, matanya seperti listrik, dia mengangkat matanya untuk melihat ke depan, dan secara bersamaan memobilisasi energi gandanya yang menyebalkan. Dengan mobilisasi energi yang membuat marah, energi kemarahan hitam gelap Harvey yang kacau dan petir Cian berubah menjadi 2 naga liar, melingkar di sekelilingnya, sangat mendominasi. Harvey memusatkan kekuatan mentalnya dan mengatakan kebenaran di mulutnya. Kutukan Kaisar Manusia. Zen. Bunuh. Jatuhkan. Jiwa. Satu demi satu, suara gemetar dan teriakan terdengar seperti guntur yang menggelegar. Saat mantra itu dimuntahkan, karakter besar yang berisi Chaos Truki dan King Lei terbang keluar, bertabrakan dengan karakter emas di udara. Ledakan. Bum bum bum. Ledakan pemboman terdengar di langit, dan semua orang yang hadir merasa gendang telinga mereka akan hancur. Mereka yang lebih dekat merasakan sakit di kepala, darah di tubuh berjatuhan, dan mulut muntah darah. Pilar di sekitarnya langsung retak, dan beberapa meledak. Semua orang yang hadir tidak tahu bagaimana menggambarkan pemandangan di depan mereka, itu hanyalah pertarungan antara dewa dan dewa. Pertempuran di alun-alun di depan kuil Johang begitu mengharukan sehingga menarik orang dari jauh. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Namun, pada saat ini, lusinan kendaraan lapis baja 7 kursi melaju dan berhenti di sekitar alun-alun. Pintu mobil terbuka, dan ratusan tentara dari kuil jiwa naga keluar dari mobil, lalu menjaga di sekitar alun-alun dan membuka barisan. Pada saat ini, banyak orang di alun-alun telah memperhatikan pemandangan ini, dan mereka semua bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, seorang pemimpin istana jiwa naga berlari menuju Xi Yingyang. Lord of the Realm, Sirius ada di sini untuk melapor. Kapten dengan nama Sandi, Sirius, berkata dengan keras, terlihat sangat hormat. Xi Yingyang mengangguk dan berkata, Sirius, jaga ketertiban di tempat kejadian, dan jangan biarkan orang-orang mendekat ke sini. Jika seseorang bertanya apa yang terjadi di sini, katakan saja kita sedang berlatih. Ya. Sirius menjawab, lalu pergi dengan cepat. Ketika Sirius pergi, Wen Renxiyue dan Sue Xiaoli semua menatap Xi Yingyang dengan tatapan kosong. Bung. Orang itu baru saja memanggilmu Tuan Kerajaan. Kau. Siapa kau? Tanya Hedong gemetar. Xi Yingyang tersenyum sedikit, maaf, saya tidak punya komentar. Meskipun Xi Yingyang tidak mengatakan apa-apa, Hedong dan Li Yang mengerti. Tampaknya sobat ini tidak sederhana, begitu banyak tentara dipanggil dalam satu panggilan telepon. Mereka tersenyum pahit, Nima, siapa anak itu Harvey, mengapa semua orang hebat ada di sekitar? Namun, Wen Renxiyue memandang Xi Yingyang lebih banyak, dan matanya berkedip, seolah dia mengerti sesuatu. Pada saat ini, pusat alun-alun. Di langit, karakter hitam dan Cian dan karakter emas terus bertabrakan. Berjuang selama beberapa menit. Tiba-tiba. Ledakan, 2. Karakter besar terakhir bertabrakan, dan suara surga runtuh. Gelombang udara bergegas menuju kuartet dengan panik. Ya. Harvey mengerang, dan terkejut untuk mundur lagi dan lagi, dia terus mundur 10 meter sebelum dia berhenti. Saat dia berhenti, Harvey merasa bahwa darah di tubuhnya berjatuhan dengan putus asa, dan seteguk darah mengalir ke tenggorokannya. Namun, Harvey menelan darah dengan tiba-tiba. Master Pemba juga kaget dan mundur beberapa langkah. Meskipun dia sendiri baik-baik saja, untaian manik-manik Buddha emas yang tergantung di langit telah hancur, berubah menjadi bubuk, dan melayang di langit. Pada saat ini, Harvey dan Master Bianba saling menatap erat. Niat bertarung gila melonjak di mata masing-masing.
Wajah Master Bianba muram, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Wah, kekuatanmu benar-benar tidak buruk, kamu benar-benar mematahkan salah satu senjata ajaibku. Namun, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya lain kali." Bab 608 menghabiskan vitalitas. Sebelum dia selesai berbicara, Master Pemba langsung melemparkan roda doa emas di tangannya ke udara. Segera, roda doa tergantung di udara, bangkit melawan badai, dan berubah menjadi roda doa besar dengan ketinggian 5 atau 6 meter dan diameter 1 atau 2 meter, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang terbakar. Wajah Harvey sedikit berubah, sepertinya roda doa ini juga merupakan senjata ajaib. Dengan putaran roda doa, tangan Master Pemba dengan cepat membentuk segel. Segel Diana. Segel setan. Segel tangan kebijaksanaan. Segel tangan selamat. Segel Buddha emas terbang keluar dari roda doa, seperti gunung emas, berguling ke arah Harvey. Dan pergi. Dibandingkan dengan mantra Buddha sebelumnya, kekuatan segel Buddha ini bahkan lebih menakutkan. Tinju kekacauan primordial hancurkan langit. Harvey berteriak, tinjunya menari, dan tinju raksasa yang menghancurkan langit dan bumi pecah, menghancurkan segel besar. Namun, selama roda doa tidak dihancurkan, akan selalu ada segel besar yang menghancurkannya, yang membuat Harvey terbakar. Nima, orang ini punya banyak trik. Hancurkan roda doa itu terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Harvey menghancurkan lebih dari selusin segel besar berturut-turut, lalu kakinya terbanting ke tanah, sosoknya melintas, dan dia bergegas keluar. Setelah tersapu 40 atau 50 meter, Harvey menghancurkan tanah dengan kakinya dan melompat tinggi. Tinju kekacauan primordial pembelahan bumi. Harvey memutar tinjunya secara langsung dan meledak ke arah roda doa di atas. Ho-ho! Dengan satu pukulan, naga ganda keluar, dan naga itu meraung keras, mengejutkan penonton. Jangan pikirkan itu. Master Bianba terkejut. Setelah mengetahui tujuan Harvey, tubuhnya bergerak dan meledak. Fajra Palam. Master Bianba juga menyapu ke udara, memadatkan energi kemarahan emas yang agung, dan menamparnya langsung ke arah Harvey. Namun, saat Guru Pianba mendekat, Harvey sudah bersiap dan langsung melakukan teknik pemberdayaan objek. Keciut. Dua garis cahaya keemasan melesat keluar dari tubuh Harvey, seperti dua kilatan cahaya keemasan melintas di langit, langsung menuju Guru Bianba sendiri. Ini adalah wajah Master Bianba berbalik, dan dia terkejut menemukan bahwa apa yang ditembakkan padanya sebenarnya adalah pedang pendek emas dan pisau pendek emas. Mungkinkah anak ini juga memiliki senjata ajaib? Dia bisa merasakan paksaan mengerikan yang dibawa oleh dua prajurit pendek emas ini. Master Bianba mengerutkan kening, dia hanya bisa mengubah sudut, dan menyapa dua prajurit pendek emas dengan satu telapak tangan. Dentang, dua. Prajurit pendek emas bertabrakan dengan telapak tangan Master Pemba, membuat suara tabrakan yang nyaring. Dua prajurit pendek emas tertembak dan terbang kembali. Karena halangan dari prajurit pendek emas, sudah terlambat bagi Guru Bianba untuk menghentikan Harvey. Ledakan, pukulan Harvey mengenai roda doa emas di langit. Seperti meteorit yang menabrak gunung, itu membuat suara memekakkan telinga. Detik berikutnya. KKK. Saya hanya mendengar suara retakan, dan ada retakan di roda doa ini. Karena roda doa adalah alat kelahiran Guru Pemba, ketika roda doa pecah, sudut mulut Guru Pemba dipenuhi darah segera setelah dia mendarat. Namun, ketika kincir salat rusak, tiba-tiba angin bertiup kencang, dan awan gelap menutupi langit yang cerah. Apa yang terjadi? Mengapa langit berubah? Semua orang di alun-alun berseru. Pada saat ini, saya melihat bahwa cahaya keemasan asli dari roda doa diselimuti awan udara hitam. Hantu dan hantu terbang keluar dari celah dan bergegas menuju Harvey dengan cakar dan cakar. Lalu, apa itu? Kenapa hantu-hantu ini bersembunyi di roda doa Buddha yang hidup? Ini terlalu menakutkan, bukan? Semua orang yang hadir ketakutan. Aku tidak percaya apa yang dilihat mata saya. Harvey melirik roh-roh yin yang bergegas ke arahnya, dan menatap Guru Bianba dengan dingin, tidak heran mengapa saya merasa bahwa roda doa Anda mengandung yin dan roh jahat yang kuat. Saya tidak berharap Anda menggunakan roda doa Anda sendiri. Senjata ajaib sebagai wadah untuk menyimpan arwah yin ini untuk digunakan sendiri. Sepertinya monster dan hantu di daerah Tibet ini seharusnya dibawa ke tempat ini olehmu. Bagaimana? Master Pemba benar-benar merobeknya. Dari penyamaran, saya menggunakan esensi darah saya dan keyakinan orang-orang percaya ini untuk mendukung roh-roh yin ini, dan mereka memberi saya energi dan membantu saya berkultivasi. Saya tidak menyangka bahwa Buddha hidup disembah oleh semua orang di daerah Tibet ternyata monster. Dia benar-benar tahu wajahnya tapi tidak tahu hatinya. Kata Harvey enteng. Wajah baik Guru Pianba berubah, dan dia menatap Harvey dengan wajah muram, jika bukan karenamu, aku akan tetap menjadi Buddha hidup yang dikagumi, disembah, dan dipuja semua orang. Aku akan merobek penyamarannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku akan membunuhmu, membiarkanmu tidak pernah dilahirkan kembali, dan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Pergi ke neraka. Master Pemba meraung dan melambaikan tangannya. Semakin banyak hantu dan hantu terbang keluar dari roda doa dan bergegas menuju Harvey. Hujan pedang angin pisau.
Harvey meraung dan melambaikan tangannya. Belati emas dan belati emas yang ditembakkan ke tanah berubah menjadi dua cahaya keemasan dan melesat ke langit. Dalam sekejap, pedang pendek emas dan pisau pendek emas berubah menjadi ribuan, dan kemudian badai pedang menyapu dan meraung ke arah roh-roh yin itu. Ketika ribuan pedang pendek emas dan pisau pendek emas ini menembak roh-roh yin itu, Harvey melangkah keluar dan menyerang guru Bianba sendiri. Master Bianba juga melangkah keluar dan bertemu Harvey. Prime Chaos Fist. Pan Ruochan Palem. Keduanya bertarung dengan sengit dalam sekejap. Bum bum bum. Pom pom pom. Di langit, suara Jin Ming bergema terus-menerus, dan lolongan hantu dan serigala tidak ada habisnya. Di bawah, sosok keduanya bergerak, tinju dan telapak tangan mereka berkibar, dan seluruh alun-alun dan lusinan rumah di kuil Johang bergetar hebat. Tabrakan dan raungan terdengar satu demi satu, mengejutkan orang-orang. Setelah melawan ratusan trik, dengan suara keras, tubuh keduanya terpental sejauh 60 hingga 70 meter. Huci, huci. Harvey terengah-engah, dahinya dipenuhi keringat dingin, darah meluap dari sudut mulutnya, dan dia juga dipukul dengan banyak memar. Jubah di tubuh guru Pianba juga robek dan compang camping, dan ada banyak luka di tubuhnya. Namun, pernapasannya juga tidak teratur, tetapi lukanya tidak seserius Harvey. Namun, inilah masalahnya, dan Master Bianba juga terkejut. Lagi pula, dia bisa melihat bahwa basis kultivasi Harvey hanya berada di tahap awal Myriad Realm, dan basis kultivasinya sendiri telah menembus ke tahap selanjutnya dari Myriad Realm. Dengan kultivasinya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak bisa membunuh anak ini? Apa-apaan? Master Bianba menatap Harvey dengan serius, dan memutuskan untuk membunuh Harvey dengan cepat. Memikirkan hal ini, dia terus memobilisasi ki sejatinya, dan kemudian membuka tangannya dan berteriak marah. Buddha dan kultivasi iblis jatuh. Ke lautan kepahitan, disertai raungan. Gemuruh. Seluruh alun-alun bergetar karenanya. Segera setelah itu, saya melihat aliran-aliran udara putih memancar keluar dari tubuh para beku dan orang percaya di kejauhan, kemudian berkumpul menuju pusat alun-alun, dan terus mengalir ke tubuh Master Pemba. Wajah Harvey berubah secara dramatis, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini adalah vitalitas. Orang ini benar-benar melahap vitalitas orang. Harvey menoleh dengan tajam untuk melihat, dan melihat bahwa para biksu dan orang percaya, yang telah ditarik dari vitalitas mereka, jatuh ke tanah satu demi satu. Hanya dalam sekejap, vitalitas lusinan biksu dan orang percaya ditelan oleh guru Pianba. Ada apa? Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa mereka tiba-tiba ambruk? Aku kehabisan nafas, mati, mereka semua mati. Ah, apa yang terjadi? Ledakan teriakan ketakutan terdengar, dan hatiku diselimuti ketakutan, tapi aku tidak tahu apa yang terjadi. Bab 609 Dia adalah dewa. Pada saat ini, dengan masuknya vitalitas, tubuh ramping Master Bianba yang semula tiba-tiba membengkak, dan otot-ototnya menonjol, langsung meledakkan jubah di tubuhnya. Untuk sesaat, seluruh wajahnya memerah, dan semua kerutan di wajahnya menghilang, seolah-olah dia puluhan tahun lebih muda dalam sekejap. Namun, wajahnya menjadi garang, dan matanya bersinar dengan cahaya merah, seperti binatang buas. Apalagi Master Pemba belum berhenti, dan terus melahap vitalitas. Hanya dalam 1 menit, vitalitas ratusan orang ditelan, dan semuanya jatuh ke tanah dan mati. Tidak baik. Harus segera dihentikan. Harvey menoleh dan berteriak pada para biarawan dan orang percaya, mundur terus mundur. Orang ini menelan vitalitasmu. Begitu vitalitasmu tertelan, kamu pasti akan mati. Pada saat ini, para biksu dan orang percaya itu benar-benar percaya setelah Harvey mengatakan sesuatu, mereka terus mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yin Yang, cepat biarkan para prajurit yang telah berlatih seni bela diri kuno datang ke alun-alun dan melindungi semua orang. Harvey berteriak pada Si Yin Yang lagi. Oke. Si Yin Yang mengangguk dengan keras, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon, memanggil semua prajurit yang berjaga di luar. Setelah mengatur dua hal ini, Harvey mengerahkan semua kekuatan tubuhnya dan ki ganda sejatinya, dan kemudian bergegas menuju Master Bianba. Pada saat mendekat, Harvey meninju dan menyerang Master Bianba. Tinju perdana Chaos Reinkarnasi. Dong. Sebuah pukulan keras dilempar, tapi gagal menyentuh Master Bianba, malah diblokir oleh aura merah keemasan yang menyebar dari tubuhnya. Master Bianba tersenyum jahat, bocah bau, tidak ada gunanya. Saya telah menelan vitalitas ratusan orang, bahkan jika Anda cukup berbakat untuk melompati tantangan, tidak mungkin untuk menyakiti saya. Tunggu sampai saya menelan 1000 orang. Vitalitas orang, membunuhmu semudah telapak tanganmu, saat. Dia berbicara, dia terus melahap vitalitas, dan banyak orang jatuh ke tanah dan mati. Namun, saat ini, banyak prajurit yang telah berlatih seni bela diri kuno telah tiba. Semua orang menjalankan energi yang menyebalkan untuk membentuk perisai yang menyebalkan, mencegah Master Pemba menelan vitalitas. Justru karena para pejuang inilah kecepatan melahap vitalitas Master Pianba telah banyak melambat. Harvey memanfaatkan celah ini, dan terus melemparkan pukulan ke arah Master Bianba. Diam kekal. Boom. Dong dong dong.
Pukulan berat menghantam perisai guru Bianba yang membuat marah, seperti pendobrak yang terus-menerus menabrak gerbang baja kota, membuat suara gemuruh. Gelombang udara tirani terus menyebar, dan lempengan batu tebal yang diletakkan di tanah terhempas di area yang luas, dan kemudian dihancurkan menjadi terak. Namun, tidak peduli seberapa berat tinju Harvey, dia tidak bisa menembus perisai guru Bianba yang menyebalkan. Hahaha. Master Bianba tertawa terbahak-bahak, aku berkata, tidak ada gunanya, pada. Saat ini, Harvey telah terguncang mundur 20 atau 30 meter. Dia terengah-engah, dan dia tidak tahu berapa banyak pukulan yang dia lempar, aku khawatir sudah ada ratusan pukulan. Namun, itu sama sekali tidak melukai guru Bianba. Sial. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan keterampilan bela diri yang baru saja dia pelajari. Harvey menarik napas dalam-dalam dan bergegas menuju Master Pemba. Dalam proses bergegas untuk membunuh, Harvey melepaskan semua King Lei Palm, Chaos Dragon Fist, Prime Dragon Catcher, dan Prime Chaos Fist berturut-turut, dan melepaskan 4 gerakan pamungkas. Kental dan terkompresi untuk semua. Saat itulah dia dekat dengan Master Pemba. Telapak tahanan hutan belantara besar. Harvey meraung, otot-otot di tubuhnya membengkak, benang hitam dan emas beredar di tubuhnya, dan kemudian dia meninju dengan satu telapak tangan. Ini adalah metode telapak tangan baru yang dibuat oleh Harvey, dan namanya juga terinspirasi oleh Xi Yingyang. Dengan satu telapak tangan, ia menyapu 8 tanah kosong, mengguncang Kyushu, memenjarakan langit, dan menelan alam semesta. Ini adalah telapak tangan tahanan gurun besar. Bang, telapak tangan ini menabrak perisai merah keemasan dengan keras, membuat suara benturan yang menghancurkan bumi. Melihat Harvey masih menyerang, Master Bianba mencibir, saya mengatakan semuanya, tidak ada gunanya, jangan sia-siakan usaha Anda. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia hanya mendengar klik, emas merah perisai yang menyelimutinya hancur secara langsung, seolah-olah penutup kaca telah hancur. Apalagi, sisa kekuatan telapak tangan ini juga menghantam tubuh Master Bianba. Detik berikutnya, Master Pemba memuntahkan seteguk darah, dan sebuah cetakan telapak tangan muncul di dadanya. Segera, suara rumble yang teredam terdengar, dan bumi dengan radius 1000 meter benar-benar hancur. Adapun beberapa aula dan rumah di belakang Master Bianba, mereka runtuh satu demi satu seperti selembar kertas. Kamu. Master Bianba memandang Harvey dengan heran, ini. Teknik telapak tangan macam apa ini? Mengapa begitu kuat sehingga benar-benar dapat menyakiti saya? Harvey tidak menanggapi kata-kata guru Bianba, tetapi terengah-engah. Telapak tangan ini telah menghabiskan sebagian besar energi dan kekuatan fisiknya yang sebenarnya. Namun, karena ketidakberdayaannya, telapak tangan ini hanya melukai Tuan Bianba. Saya tidak membunuhnya. Nak, saya harus mengakui, Anda benar-benar kuat, Anda tidak hanya dapat melompati tantangan, tetapi Anda juga dapat memahami teknik telapak tangan yang begitu dalam. Sayang sekali ada kesenjangan besar antara kultivasi Anda dan saya. Tidak peduli seberapa kuat keefektifan tempurmu, itu tidak bisa menutupi jarak antara kamu dan aku. Sepertinya telapak tanganmu telah menguras kekuatan fisikmu. Sekarang izinkan aku mengirimmu perjalanan terakhir. Sebelum dia selesai berbicara, Master Bianba melangkah keluar, tubuhnya menyapu ke arah Harvey seperti teleportasi. Fajra Palem. Cepat dorong telapak tangannya, Master Bianba. Mengangkat telapak tangan kanannya, berlama-lama dengan energi sejati agung hitam dan emas, dan memukul dada Harvey. Harvey menggigit giginya dan mengangkat tinju untuk menemuinya. Boom! Dengan suara keras, Harvey York tidak bisa tahan sama sekali, dan dikirim terbang oleh kejutan. Namun, Master Bianba mengejarnya, niat membunuh melonjak di matanya, dan dia menembak 3 telapak tangan berturut-turut. Arhat membunyikan bel. King Kong menghancurkan monumen itu. Kasyapa membelah langit. Bang bang bang, 3. Telapak tangan berturut-turut, 1 telapak tangan lebih menakutkan daripada yang lain, semua mengenai tubuh Harvey. Ketika telapak tangan ketiga jatuh, Harvey memuntahkan darah, dan seluruh orang langsung diledakkan 80 beberapa meter jauhnya, sebuah aula runtuh. Kerikil dan debu beterbangan, dan Harvey terkubur di dalamnya. Adapun belati emas dan belati emas di langit, mereka juga jatuh ke tanah. Kakak York, Harvey, Xi Yingyang, Wenren Xiyue dan yang lainnya di kejauhan berteriak kaget. Mereka melihat Master Bianba memuntahkan darah barusan, dan mereka masih sangat terkejut, berpikir bahwa Harvey dapat mengalahkan Master Bianba. Tapi sekarang, Harvey tersingkir, dan tidak ada gerakan. Para biksu dan orang percaya lainnya juga tampak putus asa. Mereka baru sekarang tahu bahwa mereka dan orang lain selalu percaya pada iblis. Dan pria tadi adalah pria baik yang menyelamatkan mereka. Mereka sangat menyesal, mengapa mereka tidak mendengarkan pertemuan pemuda itu sebelumnya, dan juga melontarkan kata-kata sarkastik. Master Bianba merasakannya, dan setelah memastikan bahwa dia tidak dapat merasakan nafas Harvey, dia merasa lega. Alih-alih melahap vitalitasnya, dia berjalan menuju Wenren Xiyue selangkah demi selangkah. Xi Yingyang tidak tahan lagi dan bergegas menuju guru Bianba. Tangan cakar naga Qi menembus cakar naga. Desir. Dia memadatkan energi kemarahan emas dan mengayunkan cakar, langsung ke jantung Master Bianba.
Tipuan kecil cacing. Master Bianba tersenyum menghina, lalu menyapanya dengan telapak tangan. Dengan ledakan keras, Si Yingyang langsung tersingkir. Si Yingyang memanjat dan bergegas lagi, tetapi ditembak terbang lagi. The Realm Lord. Prajurit kuil jiwa naga lainnya bergegas. Namun, Master Bianba hanya melambaikan tangannya, dan roh-roh yin di langit itu meraung, melambaikan cakar mereka, dan langsung membunuh lusinan prajurit kuil jiwa naga. Hav akan menyakiti Si Yue. Hedong dan Li yang mengumpulkan keberanian mereka dan menyerang Master Bianba. Tapi sebelum mereka berdua mendekat, mereka diterbangkan oleh gelombang udara dari Master Bianba. Kamu, jangan datang ke sini. Wajah Wenren Si Yue menjadi pucat dan dia melangkah mundur, matanya penuh ketakutan. Master Bianba tersenyum jahat, gadis kecil, awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya, siapa yang menyuruhmu memiliki apa yang aku inginkan di tubuhmu? Jadi, maafkan aku. Kata guru Pemba segera. Mengangkat tangannya, aliran energi kemarahan berwarna merah keemasan berubah menjadi cakar yang tajam, meraih tubuh Wenren Si Yue, dan kemudian terus menarik biji teratai Buddha ke arah luar. Ah! Wenren Si Yue merasa seolah-olah organ dalamnya terkoyak, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Si Yue. Nona Wenren. Si Yingyang dan yang lainnya berteriak keras, tetapi mereka tidak bisa mendekati Master Bianba sama sekali. Pada saat ini, para prajurit Istana Jiwa Naga terus bergegas, tetapi mereka semua dipenggal oleh roh-roh yin di langit. Semua orang putus asa. Dengan menarik cakar, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kelopak merah menyala telah ditarik keluar. Ah! Jeritan Wenren Si Yue bahkan lebih melengking, mempengaruhi hati semua orang. Melihat kelopaknya dicabut, napas guru Pemba yang bersemangat menjadi lebih cepat. Hampir. Segera. Sedikit saja, Anda bisa mendapatkan biji teratai Buddha sendiri. Tapi sekarang. Ledakan. Dari reruntuhan di kejauhan, terdengar suara ledakan yang mengejutkan. Segera setelah itu, saya melihat sosok hitam emas naik ke langit dari reruntuhan. Paksaan dan napas yang menyebar membuat semua orang yang hadir mempercepat hati mereka dan bernapas dengan cepat, merasakan kekuatan opresif yang menakutkan dan kuat. Master Bianba juga merasakannya, dan dia terkejut dan tiba-tiba mendongak. Saya melihat bahwa benang sutra hitam dan emas mengalir di sekitar, dan sosok naga gila hitam dan naga guntur cian bergegas ke arahnya. Telapak tangan tahanan hutan belantara besar. Menyapu 8 hutan belantara. Bersamaan dengan raungan yang menderu, telapak tangan raksasa ditekan ke bawah. Tidak mati. Orang ini tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi orang ini tampaknya telah menerobos alam Mid Vientin. Kultivasinya benar-benar telah memasuki alam Mid Vientin. Saudara York. Harvey. Astaga Tuhan. Si Yingyang, Wenren Si Yue, dan semua orang di alun-alun berteriak kaget. Namun, Si Yingyang menyadari ada sesuatu yang salah, dan berteriak keras, mundur-mundur cepat. Ketika semua orang mendengar pengingat, mereka tidak peduli untuk tetap tinggal, dan mereka semua dievakuasi dari alun-alun. Karena kau belum mati, maka aku akan membunuhmu lagi. Grandmaster Bianba meraung liar, mengerahkan ki sejatinya di tahap akhir alam Vientin, dan menyerangnya dengan telapak tangan yang sama. Antara petir dan flint. Ledakan, kedua. Telapak tangan bertabrakan dengan keras, seperti komet yang menabrak bumi. Seolah-olah sebuah bom atom telah diledakkan di sebuah bujur sangkar seukuran lapangan sepak bola. Bumi bergetar beberapa kilometer, dan aula utama serta kuil runtuh satu demi satu. Batu-batu tebal yang diletakkan di seluruh alun-alun semuanya hancur dan berkibar secara acak. Untuk sementara waktu, awan jamur tampak naik di seluruh alun-alun. Beberapa menit berlalu. Saat semuanya damai. Semua orang di sekitar alun-alun melihat ke atas. Saya melihat bahwa seluruh alun-alun telah benar-benar hancur dan runtuh 3 atau 4 meter, dan tempat di mana Harvey dan Master Bianba baru saja bertabrakan, ada jejak telapak tangan besar yang panjangnya lebih dari 200 meter dan kedalaman 20 hingga 30 meter. Pergi datang dan lihatlah. Puluhan ribu orang tertegun sejenak, dan kemudian bergegas menuju cetakan telapak tangan yang besar. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat bahwa di lubang besar tempat telapak tangan mereka berada, Harvey, yang berlumuran darah, berdiri di sana tanpa bergerak. Adapun Tuan Pemba, dia telah berubah menjadi kumpulan kristal daging dan darah, jubahnya hancur berkeping-keping, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Menang. Menang anak muda ini menang sudah berakhir. Dia membunuh iblis, dia adalah dewa, dia adalah Buddha hidup yang sebenarnya. Temui para dewa, temui Buddha yang hidup. Tetapi pada saat ini, Harvey